Hello guys, I'm Dwi. Good evening everyone. Gue di sini cuman mau sedikit ngomong. Mungkin ini video gue mau taruh di short. Uh, gue mau ngebahas tentang Menteri Purbaya yang sedang gencar-gencarnya untuk menutup akses thrifting karena yang beliau katakan itu thrifting itu ilegal. Which is memang kita udah semua tahu itu ilegal, tapi banyak orang-orang pengusaha yang kecil-kecil itu meraup keuntungan dari thrifting tersebut, dan juga masih banyak juga yang beli. Dan yang bikin beratnya itu UMKM kita, kayak brand-brand lokal Indonesia itu bukannya hampir kalah, memang udah kalah telak dari thrifting tersebut. Karena jelas thrifting giving over about branded with a cheap prices, fucking stupid. Tapi kenyataannya gue salah satu orang yang pernah jualan thrifting, dan gue juga kayak bal-balan gitu, gue pernah jualan, dan gue salah satu pembelinya juga, penikmatnya juga. Tapi gue nggak nikmatin setelah gue tahu apa yang gue beli, apa yang gue jual itu bukan barang asli. Gini, since I came to US, I know, kayak dulu gue beli sepatu, they said this is original, legit, bla bla bla, I don't care, fuck it. Itu semua, nggak semua sih, maksudnya kayak sebagian gue bawa dong, yang favoritnya, kayak the bestnya, yang gue suka, yang gue mungkin dulu beli kayak 4,5-500 ribu begitu, yang mana kalau 500 ribu dimasukin ke dolar sekitar kayak 35 atau 40, itu lu bisa dapat brand new di US. Kayak Vans itu $40 itu udah dapat yang oke di Friday sale atau segala macem. Indonesia people bro harus pinter lihat diskon segala macem, jangan cuma beli pada saat lagi high segala macem. Fuck it. Dan gue beli nih sepatu di thrifting, gue bawa ke sini, gue beli yang originalnya, dan so fucking different. Ini jelas-jelas sepatu semua yang mereka jual itu nggak ada aslinya, nggak ori, nggak KW1, KW mirror segala macem. Itu jelas-jelas barang yang dijual di sini itu yang KW-KW-nya di sini. Anjir, flash gue mati goblok. Maksudnya di Amerika dia jual sepatu tersebut dengan harga yang ya paling $5, nggak sampai gitu lah. Terus dipakai bekas gitu, dilempar ke, sebenarnya gini, di Amerika itu banyak banget tempat donasi. Apa yang kita pakai kita bisa donasikan ke tempat-tempat yang shelter, atau ada juga yang kayak Goodwill, bahkan brand-brand besar, bukan brand distributornya, mereka bikin company untuk penerimaan donasi barang-barang tersebut, dan barang-barang tersebut dijual lagi untuk uangnya nanti didonasikan lagi gitu. Oke, susah banget dijelasinnya. Nah, di Indonesia barang tersebut nyampe dijual dengan harga yang sama kayak seperti harga barunya di sini. Buat apa anjir? Sedangkan dulu zamannya gue sekolah, mungkin kayak SMP SMA itu famous banget kayak Black ID, Pro Shop, Peter Says Denim. Itu lokal bro, itu brand bagus banget, maksudnya kayak itu favorit gue banget dulu, walaupun ada KW-KW nya segala macem, tapi itu the best semua. Awet barangnya juga, tapi mereka selling kayak menjual barang-barang yang kayak dulu mah mungkin kayak 80 ribu gitu, tapi itu ini mahal gitu dulu mah 80 ribu. Sekarang kaos thrifting itu ya lah 15 ribu bro, 15 ribu, 20 ribu, udah ada gambar ya gitu ya.
Indonesia bukan Indonesia, maksudnya kayak brand lokal itu nggak bisa bersaing cepet tiga. Aduh, kesian mereka bro. Apalagi sekarang kaos modalnya segala macem dan warnain. Kalau gue sih nggak, bukan masalah materialnya ya. Kalau gue lebih ke desainnya. Oh, gue paham banget. Gue pernah juga bukan pengen terjun gitu, sampai gue beli alat printer segala macem buat eh, ngecat apa, mau warnain apa sih, gue lupa gue. Intinya yang susah itu bikin desainnya. Nggak banyak orang yang bisa berpikir eh, kayak, gue bikin gambar bikin gambar udah nih, belum tentu gambar tersebut bakal diminati banyak orang gitu. Karena eh, yang benar-benar kayak kayak ini deh, apa namanya, Black ID, gambarnya kayak cuman begitu gini, kayak tengkorak nggak jelas gitu lah pokoknya. Tapi banyak orang yang suka dulu kan, kayak Peter Says Denim tulisan sambung, orang suka. Coba kayak gue misalkan sekarang bikin brand tulisan sambung ya, coba deh pakai, susah banget susah jualnya. Makanya yang bikin desain itu orang-orang yang gue bilang orang salah satu orang terpilih gitu yang bisa bikin desain dan famous. Itu susah banget. Eh, Harus tahu lagi passionnya apa nih di lingkungan saat ini, anak-anaknya juga, marketnya apa segala macam. Pokoknya mau marketnya kemana itu bakalan susah banget suka. Makanya art itu nggak bisa, value-nya udah nggak bisa kasih harga lagi. Makanya kadang mereka yang brand-brand lokal udah ngebuatnya susah mau bersaing sama thrifting. Makanya gue support banget kayak Menteri Purbaya bilang kayak pelaku thrifting atau pembisnis pengusaha thrifting mereka mau bayar pajak. Loh, dengan lo bayar pajak bisa melegalkan thrifting itu, barang-barang bal-balan segala macam, which is itu ilegal dari ono, harusnya dibagi-bagiin malah dijual gitu. Dan juga sambungannya kayak gitu lagi. Terus kalau ganja bayar pajak ke gue, terusnya gue legalin gitu, anjir, goblok banget gitu. Yang namanya barang ilegal tetap ilegal. Kalaupun memang ada naturalisasi maksudnya kayak eh, kayak ganja dibolehkan untuk medisin gitu ya, intinya